Ya setidaknya kan ucapannya tidak demikian ya Pak. Kecuali kita tidak membagikan daging-dagingnya kepada warga setempat, baru Pak RT-nya boleh mengucapkan demikian. Jadi agak kecewa ya seorang Pak RT ngomong kayak begitu gitu loh Pak ke saya. Pemirsa Silet RCTI, polemik sapi kurban antara pedangdut Dewi Persik dan Pak RT di wilayah tempat tinggalnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan tampaknya masih belum juga selesai dan makin bertambah panas. Ya, wanita yang akrab disapa DP itu masih terus geram atas sikap Pak RT di tempat tinggalnya yang dianggapnya tidak sopan saat menolak hewan kurbannya. Secara belak-belakan di hadapan awak media kemarin, ia pun mengungkapkan kembali kronologis peristiwa yang menghebohkan itu. Yang semakin membuat DP kecewa bahwa Pak RT tersebut bahkan mengancam melepaskan sapi milik DP jika tidak diambil sampai waktu yang ditentukan. Niat baiknya dibalas dengan sikap yang sangat tak menyenangkan. Memang ada yang salah gitu loh. Kita itu kan minta di list orang-orangnya itu supaya apa? Karena banyak warga setempat tuh nyampe ke kita bahwa sembako tidak pernah nyampe kadang gitu loh, yang bertetangga yang dekat itu tidak pernah nyampe. Makanya aku berinisiatif, bukan hanya tahun ini, tahun kemarin juga aku ngasih sendiri. Begitupun sekarang aku rencananya pin door to door, makanya aku minta list. Dia sambil bentak-bentak, kalau jam 7 tidak diambil sapinya, kita lepasin sapinya katanya. Kalau jam 7 tidak diambil sapinya, kita lepasin sapinya. Maksud saya itu, yo jangan sadis kayak gitulah Pak. Mungkin Pak RT-nya kan mungkin orang mampu, tapi kan saya mau kasih warga gitu loh. Jangan hanya karena gara-gara beliaunya tidak menyembelihkan sapi, terus tiba-tiba seperti itu kata-katanya, sampai harus kita suruh bayar 100 juta. Akhirnya saya telepon polisi, kantor polisi. Karena memang kan ini setiap tahun saya kasih, jangan sampai ini jadi salah paham dan jangan sampai ini jadi fitnah. Ya, karena apa? Karena di situ bukan hanya Pak RT-nya saja, ada beberapa warga yang ikutan emosi. Setelah perseteruan terjadi, Dewi Persik akhirnya memutuskan untuk mengambil kembali sapi kurbannya. Namun lagi-lagi supir dan asisten rumah tangganya mendapatkan perlakuan mengejutkan. Pasalnya, saat meminta bantuan untuk menaikkan sapi ke truk, Pak RT justru menolaknya, diduga dengan nada yang sentimental. Yakni, jika ingin dibantu harus membayar 100 juta rupiah terlebih dahulu. Dan kemarin saat tim Silet mendatangi warga yang juga tinggal bertetangga dengan Dewi Persik, warga tersebut tak percaya dengan semua yang DP ucapkan karena Pak RT yang mereka kenal sangat berbeda dengan yang DP ucapkan. Bahkan warga tersebut hanya menyebut salah paham saja. Lalu benarkah DP langsung membela supir dan asistennya yang tak mungkin salah paham dengan ucapan ketua RT? Tidak mengurangi daging satupun, kita mau kasih semua ke warga Lebak Bulus, tetangga-tangga aku. Rencananya seperti itu. Nah, tapi mereka tuh tiba-tiba ambil aja, kita nggak butuh daging sapi. Kita warga tidak butuh daging sapi. Daging kita sudah banyak. Kita warga tidak butuh daging sapi. Daging kita sudah banyak. Jadi warga dari Lebak Bulus 2, RT 4, RW 6 tidak membutuhkan daging. Katanya malah gitu, terus lupa kita tuh mau korban lupa, kita cuma minta listnya aja. Terus tiba-tiba ART aku bilang gini, ya udah kalau memang tidak mau bisa minta tolong Pak sapinya, maksudnya mau diangkut, maksudnya untuk minta tolong naikin sapinya di truk gitu loh. Terus dijawab sama Pak RT-nya, kalau bisa aja sih dibantu tapi harus bayar 100 juta. Bisa aja sih dibantu tapi harus bayar 100 juta. Ya enggak, baru tahun ini sih, ini juga dengar-dengar dia cuman nitip terus diambil lagi. Iya, sebelumnya enggak motong di sini tapi dia membagiin daging ke warga sekitar. Ya sebenarnya enggak sih, RT ini kan emang sama masyarakat ya baik-baik aja. Baru kejadian baru tahun ini doang. Ya mungkin ya cuma salah paham sih, ya semoga bisa kelar aja lah masalah ini. Ini masalahnya bukan salah paham, kita itu enggak orang ya. Kenapa harus tersinggung juga kalaupun memang sapinya mau diambil?
Kan kecuali tidak ada penjelasan dari kita ke Pak Ustadz. Sapinya ini kan mau dibagikan buat orang-orang yang memang membutuhkan di sini di Lebak Bulus. Kenapa harus marah? Jadi nggak ada salah paham. ART saya juga nggak, supir saya juga nggak, asisten saya juga nggak. Jadi kalau misalkan ngomong sama bosmu, mereka sebagai bawahan saya pasti akan ngomong sama saya sebagai bosnya. Apa yang disampaikan? Pak Topan, supir Dewi Persik ini pun secara belak-belakan mengungkapkan apa yang terjadi saat ia berhadapan langsung dengan Pak RT. DP pun turut mengkonfirmasi kepada ART-nya apa yang diucapkan oleh Pak RT dalam penolakan tersebut. Di sisi lain, DP pun akhirnya berkomunikasi langsung dengan Pak Ustadz yang ia titipkan sapi kala itu. Menurut DP, sama sekali tidak ada kesalahpahaman, namun sikap Pak RT tersebut memang dianggapnya sudah sangat berlebihan. Ya udah, saya ngobrol lagi. Sebelum saya nggak tahu kalau itu Pak RT-nya. Ya. Nah, saya bilang, Pak, udah gini deh Pak, saya minta tolong saya lagi. Tolong dibantu angkatin sapi itu, nanti saya kasih uang buat ngargain jadi payah Bapak lah, udah batu ngangkat. Nah, terus dia bilang, oh nggak mau, ini harga diri, kata dia. 100 juta pun dia nggak mau. Ini versinya Bapak 100 juta pun nggak mau, tapi kalau yang dengar dari Enggi, versinya Enggi, pokoknya dia nyebut 100 juta, entah 100 juta suruh bayar, entah 100 juta nolak. Dia yang nolak. Saya sebagai ustadz di lingkungan merasa perlu untuk memohon kepada Ibu untuk menjegerakan bertemu dengan pihak DKM agar hal kesalahpahaman ini tidak berlarut-larut dan bisa disegerakan demi kenyamanan bersama di lingkungan. Sekarang ini yang saya soalkan itu adalah Pak RT-nya ini. Kok Pak RT-nya bilang dia mengenai harga diri. Ini yang saya nggak terima, Pak. Maksudnya harga diri kenapa? Emangnya kita ngapain? Emangnya kita kenapa? Seandainya pun memang Pak RT-nya kecewa karena bukan Pak RT-nya yang ikut menyembelih sapinya, ya setidaknya kan ucapannya tidak demikian ya Pak. Kecuali kita tidak membagikan daging-dagingnya kepada warga setempat, baru Pak RT-nya boleh mengucapkan demikian. Jadi agak kecewa ya seorang Pak RT ngomong kayak begitu gitu loh Pak ke saya. Semakin panas, kediaman Dewi Persik pun sampai didatangi oleh pihak kepolisian dengan tujuan untuk mengadakan mediasi. Senada dengan hal tersebut, pihak panitia kurban tempat DP menitipkan sapi juga mengatakan bahwa dirinya telah mengirimkan undangan untuk melakukan pertemuan dan klarifikasi. Namun DP justru semakin geram karena ia merasa cara untuk memintanya datang dianggap tidak sopan, apalagi dirinya juga banyak kesibukan seharian penuh. Lantas benarkah Dewi Persik baru akan bertemu dengan pihak Pak RT jika dilakukan di kantor kelurahan setempat? Langsung didatengin polisi, minta saya ketemuin Pak Ustadz sama Pak RT. Saya bilang sama Pak polisinya, kalau mau ikutin jadwalnya saya. Bukan saya pengangguran, bukan nggak ada kerjaan, saya kerja. Makanya saya bisa beli sapi. Pak kerjanya saya tuh pagi, siang, malam. Orang lain tidur, saya masih melek. Saya masih kerja. Gitu. Jadi jangan terus ngatur-ngatur sekarang datang. Tunggu. Insya Allah besok ya, jam 1 bertempat di Masjid Babul Khairat ini akan ada pertemuan klarifikasi antara pihak dari Ibu Dewi Persik dengan pihak Bapak RT. Sudah melalui chat WA. Pada intinya bukan situasi lebih kalem. Kalimat yang tepat adalah untuk klarifikasi apa-apa yang telah keluarkan pada saat Ibu Dewi Persik live IG tadi malam. Sampai Pak RT-nya bilang sama bos kamu ya, sampai kayak begitu. Kan berarti kan ke saya, gitu loh. Emang Pak RT nggak bisa ngomong sendiri sama saya? Pak RT merintah saya untuk datang ke masjid. Saya kerja Pak, kalau Bapak mau ketemu sama saya, ketemu di kelurahan aja. Niat baik Dewi Persik untuk membagikan daging sapi kurban yang ditolak dengan cara tidak menyenangkan ternyata bukan satu-satunya permasalahan yang terjadi.
Sebelumnya, selama hampir 4 tahun tinggal di sana, DP mengaku sering mendapat teguran permasalahan lahan parkir di depan rumahnya jika tengah menggelar acara. Hal tersebut bahkan membuat DP takut untuk mengadakan pengajian di rumahnya. Belum lagi DP juga secara belak-belakan mengaku pernah beberapa kali bantuannya berupa sembako tidak sampai ke warga. Karena itulah ia memilih untuk membagikannya sendiri. Lantas bagaimana nasib sapi kurban milik DP kini? Selama saya tinggal di situ Pak RT-nya ya itu. Tapi sebelumnya pernah kayak gini juga nggak sih? Saya sudah 3 tahun, 4 tahun, hampir 4 tahun ya. Nah sebelumnya memang kalau misalkan urusan parkir, kadang ada mobil kadang di depan atau apa, kita itu selalu dapat teguran juga. Nggak boleh parkir dan yang lain-lain lah. Kadang kita ada pengajian, sampai saya pun mau pengajian jadi nggak berani. Karena apa? Karena kalau misalkan mau ada pengajian, sampai untungnya tetangga saya ada yang baik. Jadi mereka tuh kasih lahannya mereka untuk parkir. Karena Pak sama Pak RT-nya udah pernah masalah sembako dulu. Tahun yang kemarin. Jadi saya nggak mau berurusan sama Pak RT-nya setelah dapat pengaduan dari beberapa warga. Kalau itu sih menurut saya nggak percaya. Mungkin dari pihak sananya yang membesar-besarkan sehingga jadi konflik seperti ini, Kak. Nggak percaya. Orang RT-nya baik sih, Pak. Harapan saya sih semoga dari pihak sananya tuh cepat-cepat memberi ini sih, Kak, klarifikasi biar masalahnya cepat selesai gitu.